Demikianlah kaum Bapak yang kami hormati dan kami sayangi dan cintai dalam nama Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Seketika hambanya berhenti memberitakan firman Tuhan, tapi percaya ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita seumur hidup kita, di dalam hidup kita, mengarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-41, satu ayat saja. Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-41. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang peluru, tetapi daging lemah. Sekali lagi kami bacakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang peluru, tetapi daging lemah. Puji Tuhan. Haleluya. Kaum Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, malam hari ini firman Tuhan ini datang kembali kepada kita. Firman yang ditujukan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, ketika Tuhan telah tiba saatnya akan mati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan kembali datang kepada kita malam hari ini. Ia menekankan kepada kita suatu kebenaran, yang menasihati kita malam hari ini supaya berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa Tuhan hari ini mengatakan kepada kita tentang berjaga-jaga dan berdoa? Yang Tuhan inginkan supaya kita tidak tertidur, supaya kita tetap waspada menghadapi dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Tuhan mengajarkan kita hari ini berjaga-jaga dan berdoa supaya kita kuat di dalam hidup kita menghadapi apa yang akan kita lalui. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Sebab kita tidak akan tahu apa yang terjadi esok. Sebab kita tidak akan tahu yang terjadi sesudah malam hari ini ketika kita nanti pulang juga. Tentang kesehatan kita tahu, tentang pekerjaan kita, tentang usaha kita, tentang perjalanan kita, tentang hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudaraku telah mendengar dan mungkin telah melihat dan menyaksikan apa yang telah terjadi di hari-hari belakangan ini. Ada keluarga yang kehilangan anaknya sekali 3. Ada orang yang mengalami kecelakaan kerja sampai terbakar, sampai mati. Ada orang yang kehilangan harta. Ada mungkin orang yang kehilangan jabatan. Saudara tahukah mereka itu apa yang akan terjadi? Saudaraku, saya percaya mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan telah terjadi atas hidup mereka. Tetapi mereka telah melihat dan telah merasakan, dan keluarga mereka telah merasakan. Air mata boleh menangis, hati boleh menjerit,
dengan harta benda. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mereka boleh saja mengalami seperti itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apakah kita juga dapat mengalami seperti itu? Saudaraku, jikalau Tuhan berkehendak menjauhkan semuanya itu daripada kita, apa yang harus kita lakukan selain datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan? Jikalau Tuhan berkehendak menjauhkan semuanya itu daripada kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, bangunlah hubunganmu yang erat kepada Tuhan. Apa yang harus engkau perbuat, apa yang harus engkau lakukan menghadapi apa yang tidak akan engkau ketahui. Kita hanya dapat berkata dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan semuanya itu. Sebab Tuhan berkata malam hari ini, berjaga-jaga dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita jangan terjerumus jatuh ke dalamnya. Karena ada janji keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam janji dan kebenarannya itu, Tuhan akan ciptakan kedamaian dalam hidupmu. Walaupun terkadang engkau menerima cobaan, walaupun kita diuji, ada mengalami sakit penyakit, ada mengalami berbagai macam pencobaan, tetapi lihatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi semuanya itu. Kita tidak akan jatuh, tetapi kita akan bangkit dan memandang kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bangunlah bersekutuanmu kepada Tuhan. Setiap hari sudahkah kita belajar berdoa kepada Tuhan? Setiap hari sudahkah kita belajar membaca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita berusaha untuk dekat kepada Tuhan? Sudahkah kita belajar untuk insaf atas segala apa yang tidak pernah kita lakukan menjadi pernah kita lakukan? Saudaraku, 1 kali 24 jam Tuhan memberikan waktu bagi kita. Bisakah kita mengambil 1-5 menit untuk berlutut di kamar kita, di tempat kita beristirahat, bersyukur kepada Tuhan? Bisa atau sanggupkah kita untuk membaca firman Tuhan? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya belajar. Saya berusaha selama saya hidup, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, belajar untuk berjaga-jaga dan berdoa. Setiap pagi saya lakukan untuk berdoa kepada Tuhan, bahkan berusaha untuk membaca firman Tuhan 1 pasal, 2 pasal atau 3 pasal. Pagi dan malam hari saya berusaha. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hanya itu yang dapat saya lakukan. Membaca kebenaran firman Tuhan ini dan menghidupinya itu adalah kekuatan. Firman Tuhan ini adalah makanan rohani. Makanan rohani kita. Di dalamnya ada hidup. Di dalamnya firman Tuhan itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi firman Tuhan itu benar-benar hidup, yang akan memberikan engkau kekuatan, yang akan memberikan engkau pengharapan. Ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita kebenaran firman Tuhan itu, sehingga Tuhan berkata kepada kita, Roh Kudus itu akan mengingatkan segala firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, belajarlah. 1 kali 24 jam Tuhan memberikan waktu kepada kita. Saudaraku, kepada murid-muridnya dia mengatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan tahu batas kemampuan murid-muridnya. Tuhan juga tahu batas kemampuan dan kekuatan kita.
Ada Tuhan yang berjanji akan memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita. Yang penting bagaimana sikap hati kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, respon kita ketika kita berhubungan kepada Tuhan. Sebab saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada maksud dan rencana Tuhan memanggil kita, memilih kita, memanggil engkau, memilih engkau. Hari ini Tuhan akan mempersiapkan kita memasuki babak baru dalam kehidupan kita. Dunia yang tidak pasti, tetapi satu yang pasti di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang gagal, banyak orang yang tidak bertahan, banyak orang jatuh menghadapi dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Tetapi bagi orang-orang yang tetap bangun, bagi orang-orang yang tetap bangun, bagi orang-orang yang tetap waspada, bagi orang-orang yang tetap berjaga-jaga, bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada engkau, kepada kita malam hari ini. Tidak sia-sia juga malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Ada Tuhan yang akan mempersiapkan kita, memperlengkapi kita, memberikan kekuatan kepada kita menjadi seorang hamba yang kuat dan setia, menjadi kaum bapak yang kuat dan setia menghadapi dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Ketika penyakit datang, ketika susah datang, kepada beban berat datang kepada kita, ada Tuhan yang memproses hidup kita supaya kita datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Malam hari ini kaum bapak yang Tuhan kasih, persiapkan hidup, persiapkan diri, persiapkan hati supaya engkau tetap kuat menghadapi dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, supaya tidak sia-sia panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita nyanyikan, itu menjadi kekuatan bagi kita. Itu menjadi satu kekuatan yang bulat di dalam hidup kita. Sebab banyak orang yang akan gagal ketika mereka mengikut Tuhan. Akan banyak orang-orang yang akan meninggalkan jalan Tuhan, karena mereka akan melihat secara jasmani, mata jasmani mereka, beban perjalanan hidup mereka seakan tidak berhenti, menghadapi tantangan, rintangan, penyakit, kekurangan. Tetapi saudara, di malam hari ini kita akan membuka mata rohani kita. Mari kita belajar masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Seandainya ketika pada zaman itu kita berada di dalam firman Tuhan itu, pada zaman Tuhan, satu kesaksian baru kalau saya belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Saya belajar ketika hal itu terjadi, saya belajar mencoba masuk ke dalamnya, supaya saya dapat merasakan apa yang orang rasakan, apa yang Tuhan katakan pada saat itu. Saya belajar bahwa kejadian itu, bahwa kejadian pada masa itu saya ada di dalamnya. Saya belajar bagaimana lebih dekat kepada Tuhan. Saya mau belajar membuka mata rohani saya. Saya belajar membuka hidup saya untuk Tuhan, supaya saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Bacalah saudara kitab suci. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menjadi satu kesaksian. Tidak lama lagi saya akan menyelesaikan yang ketiga kali firman Tuhan seluruh Alkitab ini. 1, 2, 3, sebentar lagi selesai. Memasuki yang keempat kali. Saya belajar setiap hari. Ada waktu sebagai hamba Tuhan, saya belajar, harus saya belajar membaca firman Tuhan. Sebab saya percaya saya harus menjadi teladan bagi istri dan bagi anak-anak. Apapun yang terjadi, mau capek mau ngantuk, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini menjadi kesaksian. Saya mau belajar
bangun pagi baca, mau tidur baca. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan itu ada kekuatan. Ada kekuatan yang kita terima di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, tidak gampang. Roh kita ini memang penurut, tetapi daging kita ini, kedagingan kita ini lemah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan memberikan rohnya kepada kita supaya kita dapat mengalahkan kedagingan kita. Di dalam hidup kita ini ada dua yang hidup, roh, kerohanian kita dan kedagingan kita. Roh kita ini selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, tetapi kedagingan kita ini berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging kita ini terkadang lebih besar menguasai hidup kita. Tetapi datanglah engkau kepada Tuhan, minta kepada Tuhan kekuatan supaya hidupmu akan dipimpin oleh roh, sehingga keinginan daging kita dapat dimatikan oleh keinginan roh, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Belajar, kaum bapak yang ada di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, belajar untuk berkomunikasi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan di dalam hidupmu, sebagai engkau imam di keluargamu, sebagai kita hamba Tuhan di tempat ini, menjadi terang bagi sekeliling kita dan dimanapun kita berada, supaya lewat hidup kita, lewat hidupmu menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Mumpung masih ada waktu, saudaraku, Tuhan berikan kepada kita, jadilah engkau, berdirilah sebagai seorang laki-laki sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut dan jangan goyah, supaya engkau menjadi orang-orang yang menerima kekuatan daripada Tuhan di dalam doamu, di dalam ibadahmu. Mari engkau lihat secara rohani, mata rohanimu memandang kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti mengawasi engkau. Hanya satu yang Tuhan minta, berilah dirimu malam hari ini dipimpin oleh roh. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang hidupnya berkenan di dalam Tuhan akan dipimpin oleh roh. Ada roh Tuhan, ada roh kudus bekerja di dalam hidupmu, di dalam hidupmu. Yang penting, mau atau tidaknya engkau, tetapi hari ini marilah engkau membuka hati dan pikiranmu, dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan panggilannya. Banyak waktu yang mungkin sia-sia kita lakukan, banyak mungkin waktu-waktu yang sia-sia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat bekerja, kita dapat berusaha, kita dapat mencari nafkah, saudaraku, tetapi jangan lupakan hubunganmu kepada Tuhan. Berdoalah, berjagalah, baca kitab suci, berdoalah, datang kepada Tuhan, naikkan pujian, naikkan syukurmu kepada Tuhan, dan engkau akan melihat perubahan dalam hidupmu. Engkau akan menerima kekuatan daripada Tuhan, sehingga dalam segala keadaan apapun kita akan mampu bersyukur, bahkan bersukacita. Dalam segala hal keadaan apapun kita akan menampakkan dalam hidup kita. Kita tidak akan kelihatan seperti orang susah, orang menderita, orang kekurangan. Semuanya itu bisa kita alami, tetapi cara kita, ibadah kita, hidup kita, cara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mengagung-agungkan nama Tuhan, tidak akan pernah berubah. Dan siapapun, saudaraku, apapun keadaan kita, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Berusahalah, belajar untuk tetap setia, bersukacitalah, sebab firman Tuhan, bersukacitalah. Sekali lagi Rasul Petrus mengatakan, bersukacitalah, dalam arti apapun yang terjadi dalam hidup, bersukacitalah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini datang kepada kita, yang mengajari kita dan menasihati kita, menekankan kepada kita supaya kita datang kepada Tuhan. Sebab hanya daripada Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan. Dia akan menolong kita, dia akan memberkati anak-anakmu dalam pekerjaan, dalam perjalananmu. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala kecelakaan. Biarlah Tuhan yang mengasihi kita, menjaga kita, sehingga kita tetap waspada,
awas-awaslah, awasilah hidupmu, datang tekunlah kepada Tuhan, persiapkanlah hidupmu untuk memuji